Makanya kalau sedang punya masalah, Bu, sholat di atas hamparan sajadah, bukan di atas hamparan Instagram. Sholat. Buka Al-Baqarah di ayat ke-43. Quran surah kedua ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Salat, as-salat itu ibadahnya diperintahkan oleh Allah untuk disempurnakan dengan menggunakan turunan kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu yuqimuna, saya jamakkan saja. Ketika zakat, jadi ata yu'ti wa atuz zakah. Jelas? Menggunakan dasarnya di kata ita. Ini iqamah. Apa itu aqama yuqimu? Asal dasarnya dari kata qama. Ya, qamah itu tegak, lurus, sempurna. Karena kita menunaikan sholat umumnya dengan fisik kita, menunaikan sholat dengan sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya dengan menggunakan bagian fisik secara benar, itu namanya aqamah. Ulang ya. Baik. Sholat itu kan ibadah fisik kan? Bukan ibadah harta. Gak ada orang sholat bayar kan? Ada gak DKM Anur? Pak, saya mau sholat duhur. Oh 4 rakaat ya, 400 ribu. Ada begitu? Tidak ada kan? Ibadah fisik kan? Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Semua fisik, dari mulai mengangkat tangan sampai dengan salam. Nah, karena yang digunakan fisik, tegaknya fisik, sempurnanya menggunakan fisik itu orang yang tingginya, bentuknya baik, sempurna, bagus, itu disebut qamah namanya. Ya. Kalau menegakkan fungsi fisik dengan benar, tangan untuk apa, lisan untuk apa, badan tegak untuk apa, maka kata dasarnya berubah menjadi aqama, dari qama begini. Nah, jadi aqama. Jika disandingkan dengan kata sholat, sholat itu kan ada ketentuannya, ada rukunnya, ada syaratnya. Menggunakan fisik ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sholat. Kalau ngangkat tangan, ngangkatnya sebagaimana. Kalau diletakkan di mana. Saat mengangkat bertakbir, lisannya yang diungkapkan, diucapkan apa. Kalau ruku harus seperti apa. Telapak tangan diletakkan di lututnya yang seperti apa. Punggungnya bagaimana. Nah, mengerjakan segala ini dengan fisik kita sesuai dengan ketentuan terkait sholat, rukun ataupun syaratnya, itu bahasa Arabnya disebut apa? Aqama as-sholah. Kalau kita terus kerjakan, bukan hanya sekali, kerjakan lagi, rubah bentuknya, namanya jadi fi'il mudhari, yuqimus sholah. Kalau banyak yang mengerjakan, maka tambah di ujungnya, yuqimuna. Kalimat yuqimuna pertama kali kita dapatkan di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Artinya, jangan sekedar menunaikan sholat. Sempurnakan. Apa yang dimaksud sempurnakan itu? Pelajari dalam ketentuan sholat, rukunnya, syaratnya, bagaimana menggunakan anggota tubuh ini yang kita kerjakan lewat sholat. Tangan harus seperti apa, punggung harus bagaimana, kaki harus bagaimana, saat tahiyat kakinya dilipat seperti apa. Kenapa ini penting dilakukan? Karena semua gerakan-gerakan yang menggunakan bagian anggota tubuh ini menentukan benar tidaknya sholat. Kenapa sholat harus benar? Karena ada dampak dari benarnya sholat pada keberkahan dunia kita dan pada pahala akhirat kita. Apa manfaat sholat untuk dunia? Nanti ada 5. Karena itulah dalam sehari kita diwajibkan menunaikan sholat sebanyak berapa kali? 5 kali. Nanti urusan pahalanya melebihi umatnya Nabi Musa. Mereka 50 kali sholat, dalam sekali pahalanya 1. Kita sekali itu 10. Kapan dikatakan melebihi? Kalau berjamaah. Berjamaah itu kali 25. Kalau ditunaikan kali 27, ditunaikan di masjid ya, dikali lagi 25. Berjamaah berapa pahalanya?
27 derajat, 27 kali. Jadi kalau urusan akhirat itu pahala. Urusan dunia, apa dampak sholat kita untuk kehidupan dunia kita? Nanti ada 5. Misal, 1, memberikan ketenangan pada jiwa. Jadi kalau sholatnya nggak benar, ketenangan tuh nggak hadir. Di orang itu kalau benar sholatnya, itu saat menenangkan yang paling indah. Baru takbir saja sudah enak rasanya. Sudah sujud tuh tenang, masalah-masalah walaupun banyak tuh ketenangan dulu yang hadir. Di mana didapatkan? Nanti gabungan 2 ayat, Quran surah ke-20 ayat 14 ditafsir dengan Quran surah 13 ayat ke-28. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, satu-satunya Tuhan yang harus dipertuhankan dan disembah. Kata Allah, kalau kalian bertuhan padaku, sembah aku dengan menunaikan sholat secara benar sebagai zikir padaku. Zikir yang mengkonfirmasi bahwa kita tersambung Tuhannya Allah. Apa fungsi zikir itu ya Allah? Maka diterangkan di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati tenang. Makanya kalau sedang punya masalah, sholat di atas hamparan sajadah, bukan di atas hamparan Instagram. Sang status. Bagi yang sayang aminkan ya. Sholat. Coba lihat Nabi Yakub, ada masalah sholat, terus curhat, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah, curhatnya sama Allah. Nabi Zakaria punya masalah, sholat. Istrinya yang punya masalah, beliaunya yang sholat. Ya kan? Itu semua Nabi Rasul tuh sholat. Nah ini kalau mau bahas topik itu nanti terlampau panjang kita masuk ke situnya. Saya ingin tegaskan bahwa ibadah-ibadah itu kalau ada perintah menyempurnakan berarti ibadah ini penting. Saking pentingnya sholat itu punya dampak kebaikan 5 hal untuk kehidupan dunia kita. Nanti yang 5 ini ada ketenangan, ada jawaban dari doa, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada kedamaian, dikumpulkan dalam satu kata namanya falah. Apa namanya? Falah. Diperdengarkan di telinga kita setiap hari 5 kali sebelum sholat dimulai. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adhan. Adhan. Kenapa kalimat ini disebut adhan? Karena kalimat ini sampai pada orang yang masih punya pendengaran, punya telinga yang digunakan untuk mendengar. Makanya disebut panggilan karena sampai ke telinga untuk didengar. Ya, ketika disampaikan hayya 'alas shalah, Anda bertanya, "Kenapa saya salat ya Allah?" Langsung dijawab, hayya 'alal falah.